Apa hukum sholawat yang dikumandangkan sebelum adzan di banyak masjid? Gimana mas? Sholawatnya yang gimana maksudnya? Hah? Tarhib? Iya, sebenarnya tidak perlulah sholawat. Tidak perlulah sholawat. Baca salawat menjelang waktu salat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khayra khalqillah. Panjang lagi, cuma suara saya habis. Siapa yang menyusun ini? Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir, Kairo. Kenapa ini dibaca? Supaya pedagang-pedagang yang ada di daerah Masjid Al-Huda itu tahu bahwa sholat mau sebentar lagi. Karena kalau tidak dibacakan sholawat ini, mereka terus berdagang, nimbang gula, nimbang ikan. Dia tak lupa ada bawa jam. Tak tahu dia. Maka ketika dia dengar Assalatu wassalamu alaik, ini kalau tidak dibaca, tukang baca ini akan, maaf, na'udzubillah, meninggal dunia. Maka buatlah musabaqah, lomba membaca solawat tarhim. Ya man asra bikal muhaiminu layla, maka bangkitlah semangat anak-anak muda. Anak muda yang suaranya tinggi. Ini sekarang yang membaca orang-orang tua yang sudah tak ada suara. Assalatu wassalamu. Silap sakratul maut pula. Susah kita. Ini bangkit. Lalu sebelum azan tu dia baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka sekeliling masjid menyaut Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sudah azan berkumandang, jangan ngobrol lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disebut nama Muhammad berselawatlah, sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yang sedang masak rumahnya dekat masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sedang nimbang gula, Allah SWT. Yang sedang main gaplik, kelopak, Allah SWT. Maksudnya berselawatlah, berhenti, tutuplah, datanglah ke masjid. Hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula. Orang sekarang enggak, hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Tidak pernah mau memakmurkan masjid sekalipun. Tapi imam masjid baiknya bukan main. Ini orang sombong tak pernah mau di belakang imam. Ngapain saya di belakang dia? Apa itu imam itu? Tapi imam baik. Begitu dia meninggal, langsung diletakkan di depan imam. Baik Pak Imam. Pak Imam, ini ada orang ni, pernah dia ke masjid? Enggak, biarlah di depan aku aja dia. Salli ala hazihil janazah arba'a takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahu akbar. Allahu ta'ala ajrahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak Ibu sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ, apakah ini baik? Tak baik. Pernah dia mau ke masjid, malah orang ke masjid pula dia ejeknya. Ada anak-anak muda mau ke masjid, mau kemana dek? Mau ke masjid. Si Anu kemarin ke masjid 3 hari mati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang kalau balik kampung ke Tembilahan dari Pekanbaru selalulah singgah ke masjid. Dibuka buku catatannya, singgah ke masjid, mampir ke masjid, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing. Singgah ke masjid cuma buang air kecil. Ini orang tak ada kemuliaannya memakmurkan masjid. Innal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Kalau sudah masuk masjid, murnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau sudah memakmurkan masjid, jangan kelahi. Inna syaitan, hadis riwayat Tirmidzi, inna syaitan, setan qad ya'isa an ya'budahul musallin. Setan sudah putus asa melihat orang yang sholat tidak mau digodanya lagi. Kalau setan sudah melihat orang sholat di Masjid Muawanah, setan tidak lagi menggoda. Hai kau sembah aku, sembah aku, sembah aku. Nah, setan sudah putus asa, tapi dia goda dari pintu yang lain. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan sesama orang yang sholat. Ini sesama orang yang sholat ini hatinya sudah bersih, tapi ditanamkan setan permusuhan. Ada orang-orang sholat sekarang, sebelum masuk ke masjid tengok dulu, dia di sebelah mana? Dia di sebelah kanan, aku sebelah kiri. Dia di sebelah kiri, aku sebelah kanan. Tidak mau, kiblatnya sama Ka'bah, imamnya satu, Allahnya satu, yang dibaca Fatihah satu, bahasanya bahasa Al-Quran satu, tapi hati bercabang di dalam masjid. Asal dia di sana, pindah sini. Asal dia sini, pindah sini. Gimana ini orang hatinya bercabang? Sampai akhirnya suatu hari lupa nengok karena masbuk, mau cepat-cepat. Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Maka jangan lagi bahwa kata pepatah, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagilah hati manusia. Memang tersinggung hati. Aku sebetulnya kalau kuturutkan sakit hatiku sangat somat ini sakit hati, tapi karena ini masjid rumah Allah, tahan-tahan kalah dengan ceramah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lagi kelahi dalam masjid. Jangan membawa-bawa mazhab yang bertentangan dengan mayoritas. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, di Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais tidak pernah baca bismillah jahar, bismillah nyesir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tak pernah Syekh Abdul Rahman Sudais baca bismillah, karena dia tahu bahawa Saudi Arabia bermazhab Hambali. Tapi ketika dia jadi imam di Istiqlal Jakarta, diminta dia jadi imam, dia maju ke depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya bismillah jahar. Kenapa? Karena dia tahu Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam bermazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Rakaat kedua, pas habis Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dibacanya sabbihis, pakai bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini tembilahan semuanya bermazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ulama yang datang membawa Islam ke Banjarmasin, ke Makassar, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Siddiq mazhab Syafi'i. Maka kerajaan Melayu Indragiri bermazhab Syafi'i. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya tak mazhab Syafi'i di Maroko.